kayak udah semacam identitas dari Bong Joon-ho buat mengangkat sebuah film-film berdasarkan kritik sosial yang dia pikirkan, kemudian juga kesenjangan sosial antar kelas gitu. Kayak di Snowpiercer gitu kan, kita melihat seorang yang berusaha buat masuk ke apa namanya itu kereta yang paling terdepan gitu. Dan juga di Parasite juga melihat sebuah kesenjangan sosial antara kelas yang tinggi dan juga kelas bawahan. Kemudian di film ini Mickey 17 adalah sebuah film yang sama juga kritik sosial, juga ada kapitalisme, dan masih banyak lagi yang pengen Bong Joon-ho sampaikan di film ini. Banyak banget kritik sosial dan tentang pekerjaan juga yang gue tangkep ya. Mickey 17 ini juga beberapa orang yang telah menonton film ini berpendapat kalau film ini adalah penggabungan antara Snowpiercer dan juga Okja. Itu nggak berlebihan, itu tepat sekali menurut gua, karena ya kedua elemen itu memang benar-benar dirangkum dalam satu film berjudul Mickey 17. Dan Mickey 17 ini adalah sebuah film yang menceritakan tentang Mickey. Dia ini adalah seorang yang terlilit utang banyak banget, selalu dikejar-kejar debt collector, dan debt collector ini bakal mengejar dia kemanapun si Mickey ini lari di dunia ini. Kalau dia dapet ya tubuhnya bakal dibunuh, dimutilasi, semacam itulah, dia bakal disiksa. Nah, karena hal itu dia pikir, gimana kalau gue pergi ke luar angkasa gitu, karena di bumi ini ya nggak selamat lah dirinya. Akhirnya dia ketemu dengan sebuah project yang dipimpin oleh orang politikus gitulah. Dia pengen ekspedisi ke luar angkasa dengan mencari sebuah planet terbaru untuk dia huni bersama rombongan-rombongannya gitu. Nah, di salah satu job desk dari ekspedisi itu, project tersebut adalah expendables, yang mana di sini adalah harus ada satu orang yang rela untuk tubuhnya dikloningkan dan juga dibuat semacam kelinci percobaan gitu. Jadi kalau dia mati, dia bakal dihidupkan lagi. Begitu terus sampai akhirnya bisa menemukan jalan gimana bisa hidup di dalam planet terbaru tersebut. Tapi begonya si Mickey ini, dia enggak ngebaca secara keseluruhan apa itu job desk dari Expendables, karena dia pikir ya bagian inilah yang paling sedikit orang melamar. Jadi dia masukin ke situ, peluang dia ya pasti besar lah buat keterima gitu kan, karena nggak banyak yang mendaftar di bagian itu. Mungkin karena emang latarnya di tahun 2000 berapa gitu ya, jauh dari masa peradaban sekarang. Teknologi itu udah canggih banget, karena ya mereka bisa ngebuat sebuah alat yang bisa mengkloningkan tubuh dan memindah memori manusia ke kloningan yang terbarunya itu. Gua rasa film ini kalau di apa namanya itu dibandingkan dengan Parasite nggak begitu relevan menurut gua ya, karena ya pengemasannya tuh udah beda banget gitu. Walaupun emang kritik sosialnya tetap dijalankan, tapi ini film ini Mickey 17 ini lebih memberikan sebuah tontonan yang menurut gua fun, enjoy banget gue nontonnya, ngikutinnya enak banget, pacingnya enak buat diikutin juga. Menurut gue walaupun ceritanya berat gitu ya, mereka mengemasnya dengan ringan gitu. Fun banget buat ngikutin cerita dari Mickey 17 ini. Kemudian juga cerdiknya Bong Joon-ho di sini menurut gua, ditambahkannya sebuah voice over. Kita sebagai penonton itu merasa intim banget dengan si karakter utama di sini, gimana dia keluh kesahnya, gimana dia memori-memori dia tentang semua perjalanan hidup yang udah dia jalani gitu. Kalau kalian udah pernah nonton Money Heist yang voice overnya Tokyo gitu kan, kita kan kayak merasa deket banget, enjoy buat ngikutin filmnya itu juga. Ya kurang lebih begitulah yang gue rasain, dan gue bisa ngerasain apa yang Mickey ini rasain gitu selama perjuangan hidup dia dan keluh kesah dia. Terus juga ini memberikan sebuah tontonan yang ngebikin penontonnya itu tuh lebih dekat ke karakter utama di sini, karena detail-detail yang dia ucapkan itu mendukung keseluruhan film ini berjalan gitu, walaupun enggak dilihat secara visual gitu, tapi dengan pengungkapan rasa oleh si Mickey ini, jadi ya lebih kompleks aja tentang kepribadian dia gitu. Film ini 2,5 jam ya kurang lebih. Gua sama sekali nggak ngerasain apa ya bosen, tetap seru buat diikutin juga. Tapi yang agak kurang gua suka di film ini tuh kayak karena terlalu banyak banget isu kritik sosial gitu yang pengen dibahas, yang pengen diberikan oleh si sutradara ke dalam filmnya ini. Jadi kayak apa ya, tumpang tindih gitu loh. Kita nggak bisa ngikutinnya secara langsung bersamaan gitu, karena mungkin kebawa puasa juga ya. Jadi pikiran kita udah semerawut gitu, terlalu berat untuk kita masukkan ke dalam otak. Itu yang gue rasain sih, karena banyaknya isu-isu yang diberikan di film ini gitu. Jadi gue agak sulit untuk mengikutinya waktu di pertengahan itu, tapi dari awal kemudian di endingnya gue ngerasain fun banget, seru buat ngikutin film ini. Mark Ruffalo di sini menjadi karakter yang menurut gue beneran ngeselin banget, asli gue pengen jitak kepalanya gitu loh. Dia beneran bisa memberikan sebuah karakter yang beneran ngejengkelin sebagai pemimpin yang tolol menurut gue, karena dia nggak bisa apa ya menyelesaikan kalimat-kalimatnya gitu, dan dia dibantu dengan istrinya itu tadi buat menyelesaikan kalimat-kalimat dia. Di sini gue ngerasa kayak sedih banget buat hidup sebagai Mickey gitu, karena dia sebagai orang yang selalu dikloningkan, dia adalah orang yang terpenting dalam project ini gitu kan. Walaupun begitu, dia tetap nggak mendapatkan sebuah penghargaan yang
pas buat dirinya, dia nggak ngedapetin apa ya, haknya sebagai manusia gitu. Ya udah, dia dianggap sebagai kelinci percobaan aja gitu, bukan sebagai manusia yang nggak perlu dikasih reward gitu, nggak dikasih sesuatu yang layak buat dirinya gitulah sebagai orang yang paling penting dalam project ini. Robert Pattinson juga gila sih menurut gua. Dia bisa memainkan dua karakter yang berbeda banget di film ini. Mickey 17 dan Mickey 18 itu kan sebagai karakter yang beda banget ya. Mickey 17 lebih ke kayak orang yang lugu, yang baik banget gitulah. Sedangkan Mickey 18 ini nih, dia kayak orang yang pemberontak. Nggak heran sih kalau misalkan Robert Pattinson bakal mendapatkan sebuah nominasi di Oscar tahun depan dengan perannya di film Mickey 17 ini. Dan kalau kalian tanya, ini film cocok enggak ditonton waktu puasa? Jawabannya tidak ya, karena ini walaupun 17 plus tapi ada adegan sensual yang ditunjukin gitu. Jadi saran gue, tontonlah film ini setelah kalian berbuka puasa. Sayangnya film ini di tempat gua nonton, bioskop tempat gua nonton itu cuman diisi 2 orang, gua dan satu lagi nggak tahu siapa, kayaknya bapak-bapak deh kalau nggak salah ya. Mungkin pasarnya emang bukan untuk penonton Indonesia ya film-film begini, kecuali kalau filmnya horor gitu kan. Mungkin film ini yang nantikan ya cuman penggemarnya Bong Joon-ho dan juga penggemar film-film yang beda gitu. Ya silakan ditonton filmnya. Terima kasih dan